Shalom dan salam sejahtera buat kita semuanya. Kali ini materi ketiga mata kuliah agama Kristen Protestan membahas tentang manusia menurut ajaran Kristen. Bicara manusia menurut ajaran Kristen, kita akan mengkaji tentang pemikiran modern tentang manusia, pandangan Kristen tentang hakikat manusia, paradoks dalam kehidupan manusia dan masyarakat, memperbaharui hubungan sesama dan ciptaannya, dan pandangan teologi kontemporer tentang manusia dan masa depannya. Pertama akan kita kaji yaitu terkait manusia menurut ajaran Kristen. Pemikiran modern tentang manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, komunis. Menurut Karl Marx, pengertian manusia adalah ciptaannya sendiri. Dan menurut ciri pandangannya, manusia terbagi menjadi tiga, yaitu manusia produk alam atau menyatu dengan alam, manusia ciptaan sendiri yang bekerja, yang memiliki nilai manusia dan produktivitasnya, dan manusia unit yang teraliensi atau sistem hubungan dan kapitalis. Yang kedua yaitu humanis. Manusia adalah bentuk eksistensi tertinggi. Humanis menolak keberadaan Allah karena manusia bisa membentuk dirinya sendiri. Pandangan Kristen tentang hakikat manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah, terdapat dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2, sehingga Allah berdaulat penuh atas hidup kita. Imago Dei, manusia segambar dengan Allah. Manusia selalu mendambakan hubungan atau relasi dengan Allah, atau sering disebut hubungan religius atau komunitas dengan Allah, sehingga mendorong manusia untuk selalu kagum, takjub, dan rendah hati, yang mendorong manusia untuk selalu beribadah kepadanya. Manusia adalah makhluk sosial, menunjukkan bahwa manusia adalah tidak sendirian dan selalu dalam keterhubungan dengan orang lain dan berorientasi kepada sesama. Terdapat dalam Kejadian 2 ayat 18. Makhluk sosial tumbuhnya berbagai macam agama atau komunitas iman seperti Buddha, Kristen, Hindu, Islam. Makhluk rasional berbudaya. Rasional di sini yaitu produk plus hasil dan adanya hukum kasih. Maksudnya seperti apa? Allah menurut Alkitab memberi perintah kepada manusia untuk memerintah, menaklukkan, serta memelihara alam semesta. Ini menunjukkan adanya hubungan yang tidak terpisahkan antara manusia dengan alam semesta. Jadi, tugas kemandatarisan manusia atau manusia sebagai mandataris Allah dalam arti pelaksana dan wakil Allah dalam memerintah alam semesta. Jadi, berbudaya adalah perintah atau mandat kebudayaan. Rasional. Tuhan itu memberikan kita akal dan pikiran yang sehat untuk memelihara ciptaannya. Nah, di sini hukum kasih maksudnya, jadi potensi rasional manusia dengan segala produk dan hasilnya perlu dipakai untuk selalu mengasihi Allah juga. Dikatakan juga manusia itu sebagai makhluk etis. Makhluk etis maksudnya tahu yang baik dan buruk dan berani bertanggung jawab. Paradoks dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Paradoks itu apa? Paradoks adalah pada satu sisi penciptaan manusia sebagai makhluk religius, sosial, rasional, dan berbudaya serta etis menunjukkan sisi keagungan manusia dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Terdapat dalam Nats Kejadian 1 ayat 31. Kejadian 1 ayat 31 mengatakan, maka Allah melihat segala sesuatu yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Paradoks terjadi karena manusia itu jatuh ke dalam dosa. Manusia sudah mulai melanggar perintah Allah, manusia melakukan dosa sosial, ketidakadilan melalui politik, ekonomi, agamawi. Manusia juga mulai masuk dosa sosial dengan mengambil bentuk simbol kultural dan agamawi yang membenarkan serta memperkuat lembaga yang tidak adil. Manusia juga melakukan kesadaran palsu. Maksudnya di sini kesadaran palsu adalah seolah-olah melakukan hal yang benar dengan meyakinkan kita orang sekitarnya bahwa kejahatan yang dibuatnya untuk menjaga tujuan demi kesejahteraan bersama
Akan tetapi sebenarnya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dan manusia juga sudah melakukan dosa sosial yang terdiri dari keputusan kolektif yang diperkuat oleh kesadaran yang distorsi yang meningkatkan ketidakadilan dalam masyarakat dan memperkuat kekuasaan dari tren dehumanisasi. Nah, bagaimana cara kita memperbarui hubungan Allah dan sesama serta ciptaannya? Yaitu dengan berhubungan dengan keselamatan makhluknya dari Allah. Memperbaruinya dengan cara apa? Yaitu kita harus meyakini bahwa Allah tidak meninggalkan manusia dalam kegelapan yang tidak berpengharapan. Allah memberikan pengharapan akan kemungkinan restorasi hubungan yang telah rusak oleh dosa. Kita hanya perlu konsisten dengan kepercayaan akan Allah sebagai penyelamat dan pembaharu relasi dengan Allah melalui Kristus dan Roh-Nya. Pandangan teologi kontemporer tentang manusia dan masa depannya ada dua. Yang pertama, pendapat Ernest Bloch yang membahas mengenai manusia dengan segala kemungkinannya. Yang kedua, Moltmann yang membahas tentang pengharapan akan manusia di masa depan. Mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.